Sidang lanjutan perkara sengketa rumah ibadah umat Buddha Wihara Tirtentang Green Garden yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat 21 November tahun 2023. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan media atau wartawan atau pers yang terus meliput terdakwa Lili. Perlu saya jelaskan bahwa Lili ini awalnya adalah korban, tersangka adalah para pelapor. Tetapi Polres Jakarta Barat entah bagaimana caranya bisa berubah, tersangka jadi terdakwa jadi korban, atau terdakwa menjadi tadinya pelapor menjadi terlapor, dan tersangka atau para tersangka ini menjadi pelapor. Itulah. Tetapi yang paling perlu adalah tidak ada sampai hari ini saksi yang mengetahui, mendengar atau mengalami bahwa akte otentik atau akte di bawah tangan yang dibuat oleh para pelapor itu adalah benar, yaitu tanggal 20 Mei 2013. Karena kenapa? Mereka kaget semua ketika kita buka aibnya tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ibu adalah dirawat di rumah sakit. Apakah ibu ini bisa berbadan dua? Satu ke rumah sakit, satu ke Green Garden? Akhirnya mereka kaget. Pada saat sidang pertama itu, maka mereka bilang soal tanggal, soal waktunya Allahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu ini tidak mengerti bahasa Indonesia menulis. Ibu Amin Wijaya tidak mengerti menulis berbahasa Indonesia. Sedangkan ini produk hukum. Kata-katanya adalah kata-kata hukum. Siapa yang membuatkan ini? Semua mengatakan tidak tahu. Lalu dikatakan nggak tahu. Soalnya pas Ibu Amin Wijaya datang itu sudah ada katanya. Jadi mereka berbohong. Ada pengacaranya tadi mengonsep keluar. Saya pikir kalau tadi saya beritahu ke pengacaranya akan dibawa berkata yang benar klien-kliennya, tetapi dikonsep di dalam dibawa keluar. Padahal di polisi mereka semua mengatakan tanggal 20 Mei 2013. Setelah dikonfirmasi dari hakim, semua mengatakan soal tanggal atau soal peristiwa tidak tahu. Nah, begitulah cara-cara mereka itu merekayasa daripada bukti. Yang ketiga, ada satu perempuan, siapa namanya yang tidak diajukan saksi itu? Eva Cokando. Eva Cokando. Saya tanya, apakah, saya ulangi ya, apakah Ibu Ami Wijaya ini berperan laki-laki? Karena sejak Eva Cokando masuk, Ibu Ami Wijaya bercerai. Paham nggak maksudnya? Ini Ibu Ami Wijaya, apakah dia berperan laki-laki atau perilaku menyimpang? Mereka bilang tidak. Kemudian, bagaimana ini Eva Cokando bisa ngambil tanah di Singkawang, bisa ngambil tanah di Palembang, bisa ngambil tanah di yang dijual itu, di Taman Permata Buana. Bahkan menantunya ikut mengambil. Apakah ini piara atau peliharaan? Gitu loh. Ibu Ami Wijaya ini ada misteri atau tanda-tanda yang tidak beres. Pas mau meninggal, dirawat oleh anak menantunya dari tanggal 19 sampai tanggal 25, tapi mereka salah memilih tanggal. Dia bilang tanggal 20 Mei 2013 dibuatkan akta itu. Apakah kalian percaya akta seperti itu? Akta itu harus minuta notaris. Tidak ada pengalian hak tanpa notaris. Ya? Kan akta anak tanah itu kan di bawah tangan. Surat pernyataan di bawah tangan. Yang kedua, Kementerian Hukum HAM
tidak ada di Kementerian Hukum HAM terdaftar pengalihan daripada tanggal 20 Mei 2013 itu. Artinya itu bohong. Yang dibuat oleh para tersangka atau para pelapor di sini adalah bohong karena tidak terdaftar di Kementerian Hukum. Demikian juga dari notaris, demikian juga dari kelurahan tadi. Ada dengar tadi kan? Di kelurahan tahun 2017 di bulan Desember, ketika ibu melaporkan tanahnya hilang, hanya ibu yang melaporkan, yaitu ibu terdakwa Lili. Sedangkan mereka mengatakan sudah dari 2002 katanya itu pelihara. Kok nggak terdaftar? Lalu ada ketua RT. Anda harus lihat tadi, ketika ketua RT datang ke sini jadi saksi, siapa yang awal? Siapa yang awal? Perempuan itu, perempuan yang berperan bendahara. Setelah selesai dia memberi keterangan, ayo Pak. Begitu perempuan itu. Kalau dia mandiri memberi keterangan, ngapain harus ngikut itu? Artinya ketua RT ini dipertanyakan. Dia bilang keterangannya berdasarkan keterangan ketua yayasan yang sekarang. Sedangkan ketua yayasan sekarang didasarkan pada keterangan Andreas. Andreas mengatakan saya tidak tahu dia itu. Ya, itu tadi. Jadi seperti itulah keterangan-keterangan daripada terdakwa ini atau saksi ini. Kita harus segera menggali saksi yang lain. Maka hari Senin Selasa adalah batas terakhir daripada jaksa mengajukan saksi. Habis itu baru kita, ya, itulah kira-kira. Berarti Abang merasa tidak puas dengan rasa saksi dari pihak? Ya jelas tidak puas dong. Kan kalian lihat semua fakta. Polisi macam apa begitu? Dia bilang ada kuasa katanya. Mana kuasanya? Habis itu dia tahu. Kalau tidak omong kosong, banyak di sana. Siapa yang bercerita cerita omong kosong? Apakah akta notaris ini diajukan? Kalau itu terdakwa mengakui, ada buktinya. Di kelurahan terdakwa mengakui, tapi di kelurahan juga hilang. Hanya ada di resume komputernya katanya. Bagaimana ini? Kantor Jakarta sebesar itu terlalu sepele urusan rakyat. Itulah. Makanya saya bilang tadi, berikan kepada ibu ini, karena sekarang kami mengajukan ke Jakarta Barat gugatan. Kita menggugat sekarang perdata. Berikan dia hak dia, kebebasan dia. Jangan kurung-kurung, saya bilang gitu. Itulah. Ada satu nih Bang. Bang, yang terakhir Abang memberikan satu bunda buku pada majelis hakim. Iya. Yang isinya menurut Abang katanya akan melapor kembali ya. Iya, melaporkan kembali. Melaporkan kembali. Iya. Harus pelapor akan dijadikan tersangka. Bagaimana sih Bang? Ya karena begini, mereka kan sudah tersangka, melawan ke pengadilan. Iya. Ada putusan pra peradilan, tetap tersangka, tetap ditolak permohonannya. Lalu mau apa lagi mereka? Lalu kemudian tiba-tiba dari Polres Jakarta Barat berubah pikiran, jadi pelapor tersangka. Gitu loh. Itu loh. Terima kasih Bang. Makasih Bapak. Rekan saya nih, ada yang mau disampaikan. Oh, baik yang. Terima kasih untuk teman-teman media ya atas sudah memberikan support kepada keluarganya Ibu Lili ya sebagai terdakwa. Dari semua rangkaian saksi, dari saksi pertama sampai sekarang itu tidak ada yang berbobot. Semua telah dikonsep. Ya, semua itu sama. Kesaksiannya itu sama. Sehingga di kesaksian ini tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui bahwa Ibu Ami ini dirawat. Semuanya sudah dikonsep. Jadi mereka-mereka ini mengatakan selalu tidak tahu, tidak mengerti. Jadi itu ya harus digarisbawahi. Tidak tahu dan tidak mengerti. Padahal sudah jelas itu di surat pernyataan hibah yang seperti tadi abang kita katakan ya, harus ada minuta atau arsip dari kenotariatan. Ya, harus tercatat. Ini di bawah tangan dan tidak boleh itu sebenarnya.
Nah, dari situ sudah jelas dari tanggal per tanggalnya ya. Kami sudah beritahukan kepada dari saksi awal sampai saksi yang tadi ya, yang tadi di persidangan itu semua mengatakan tidak tahu. Padahal mereka sejatinya itu tahu, ya, hanya berpura-pura saja. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Oh, jadi ada tambahan begini. Jadi ini mohon maaf kepada keluarga ya, sama anaknya ya, sama cucunya. Jadi ada kemungkinan ya, Ibu Ami Wijaya ini berperilaku menyimpang. Dia berperan laki-laki, tahu ya, berperan laki-laki. Dan yang ibu siapa namanya, Pak Cokando itu berperan perempuan. Udah tahu ya? Makanya harta-harta digerogoti semua atas nama Pihara. Tahu? Kemudian kalaupun dia meninggal Ami Wijaya, dia hanya berhak setengah. Setengah adalah milik ahli waris. Coba selidiki deh. Hukum perdata mana yang dipakai mereka? Kalau ibu ini tidak menyimpang perilaku seksnya, tidak berperan dia laki-laki terhadap ibu perempuan itu, kepada Pak Cokando, mustahil tanah dari Singkawang, mustahil di Sumatera Barat, Palembang, mustahil di Permata Buana dan lain-lain bisa berpindah. Tapi katanya atas nama Pihara, dan semua mereka bilang tidak tahu. Tahu ya? Tadi semua mereka tidak tahu. Nonsen itu semua mereka tahu. Betul. Itulah yang saya gali daripada ahli waris, ya. Jadi kalaupun mengatakan dia tidak tahu, ibu harus tahu hukum. Hakmu adalah setengah adalah milik ahli waris. Begitulah kira-kira. Untuk teman-teman semua, dari penjelasan oleh kuasa hukum saya, jadi memang benar sampai saat ini agenda hari ini pun dari semua keterangan saksi pihak JPU tidak ada yang memberi keterangan tentang surat hibah yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2013. Sampai pada saat ini tidak ada yang bisa memberikan keterangan bahwa memang benar surat itu ditandatangani dan dibuat oleh Ibu Ami pada tanggal 20 Mei 2013. Maka dari itu, sampai saat ini kami juga pihak keluarga serta kuasa hukum tidak merasa puas dari saksi-saksi yang dihadirkan sampai pada hari ini. Oleh karena itu, saya juga mohon pada teman-teman semua agar kita sama-sama dukung Ibu Lili serta juga bantu doa untuk kasus ini agar kiranya kebenaran dan keadilan dapat terjadi atas kasus ini. Ya, Baik, mengenai tanah Singkawang tahu nggak? Saya pada saat itu masih kecil. Jadi... Oke, Bapak tahu. Saya pernah waktu Ibu Ami bangun tempat itu di Singkawang, saya pernah hadir waktu pembangunannya, Pak. Tapi setelah itu saya nggak hadir lagi. Cuman Ibu Ami pernah bilang itu semua atas nama Ibu Ami. Yang di Sumatera Selatan pun itu juga Ibu Ami bilang itu atas nama beliau. Baik. Nah, tapi yang di itu, Permata Hijau. kalau Permata Buana itu atas nama Ami Wijaya, tapi itu rumah tinggal, Pak. Ya. Itu bukan wihara. Itu atas nama Ami Wijaya. Nah, sekarang tempat itu beralih diduga menjadi atas nama Pak Cokando. Saya kurang tahu itu atas nama Eva Jokano atau tidak, tapi setahu saya itu masih atas nama Ami Wijaya. Kalau ada perpindahan nama tanpa seizin ahli waris itu melanggar hukum. Iya. Begitu dia. Ya. Nah, tadi tambahannya lagi soal surat hibah. Maaf ya, saya bukan bawa agama. Agama mana yang buat surat hibah palsu? Tuh. Iya. Tidak ada agama satupun yang mengajarkan buat surat hibah palsu. Kecuali yang ini aja. Iya, kecuali yang ini. Oke. Berarti apa? Ini oknum permainan. Ya, kan semua tutup mata. Baik. Begitu kawan. Terima kasih. Saya cuma minta perhatian, atensi dari pemimpin umat Buddha, karena wihara ini di bawah agama Buddha. Saya tidak mempropagandakan agama, tapi mereka membawa-bawa agama. Dan mereka mengambil properti itu dengan cara agama dan ibadah. Sedangkan sertifikat yang tercantum itu atas nama Nyonya Ami Wijaya sebagai pemilik yang sah dan ahli warisnya Ibu Lili. Nah, sekarang dia penjarakan Ibu Lili dengan membawa-bawa ibadah dan agama. Pemimpin agama apa seperti itu? Apakah benar mereka mengajarkan seperti itu? Jangan bilang kasih.
Kalau Anda mau mengambil properti itu dengan cara seperti itu berarti apa? Jahat. Mana ada pemimpin agama seperti itu? Saya minta atensinya dari pemimpin umat Buddha. Tolong, kalau ada umat yang seperti ini, tolong diperhatikan. Iya. Ya,